tunjukkan. Lahirnya bunga itu belum ditentukan jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya akan tergantung dari lingkungan. Sex determination. Nah, lingkungan, kenapa kok lingkungan bisa mempengaruhi? Pertanyaannya kan itu. Mengapa lingkungan itu mempengaruhi atau bagaimana sebenarnya proses pengaruh lingkungan terhadap penentuan jenis kelamin? Penentuan jenis kelamin itu ditentukan oleh kerja hormon. Nah, kerja hormon itu ditentukan oleh lingkungan yang antara lain adalah water availability. Mengapa demikian? Karena water availability selain secara langsung mempengaruhi hormon, juga mempengaruhi terbentuknya glukosa dari proses fotosintesis. Kemudian glukosa yang diperoleh dari proses fotosintesis ini tentunya tidak 100% langsung digunakan, tetapi ada yang disimpan dalam bentuk amilum. Jadi kondisi ketika kelapa sawit itu mampu melakukan fotosintesis sehingga ada fotosintat yang bisa digunakan sebagai cadangan makanan, itulah kondisi yang harus diupayakan oleh bapak-bapak. Nah, sebenarnya kan sederhana ya, cuman seperti itu, hanya begitu, tapi ternyata prosesnya luar biasa. Jadi cadangan makanan yang tersimpan pada batang kelapa sawit itu sebenarnya merupakan sisaan dari fotosintat dikurangi respirasi yang habis, dikurangi pembentukan biomasa. Jadi pertambahan daun, bertambahnya batang, bertambahnya bunga, itu semuanya kan butuh biomasa. Nah, itu semua dari fotosintat. Baru kalau semuanya sudah, sisanya itulah yang disimpan sebagai cadangan makanan. Jadi cadangan makanan itu terakhir. Ya. Padahal cadangan makanan juga penting ketika terjadi proses pembentukan buah, ya, pembentukan bunga dan buah. Begitu ya. Nah, ini minggu lalu sudah kita bicarakan, kuliah terakhir sudah kita bicarakan mengenai hal ini ya. Bagaimana bunga itu seperti halnya meristem-meristem pada semua tanaman. Tidak terlihat mata namun sudah ada. Ya. Bisa dibilang ada namun tidak nyata. Nyata namun tidak ada. Wah, di mata kita tidak terlihat tetapi sebenarnya real ada. Itulah yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi pada tanaman, semua tanaman itu tambah tingginya, tambah besarnya ditentukan oleh kerja meristem. Nah, kalau pada tanaman dikotiledone, dikotil ya, pada ketiak daun itu ada calon tunas, berarti juga bahkan ternyata sejak meristem sudah punya calon tunas. Demikian juga flower, ya. Sejak daun itu masih sebagai flower, dia sudah mempunyai meristem bunga. Meristem bunga itulah yang akan berkembang tahap demi tahap, bulan demi bulan, tahun demi tahun hingga menjadi bunga. Ya. Nah, sehingga seluruh proses dari perkembangan bunga, mulai dari meristem sampai panen, itu sebenarnya ditentukan oleh lingkungan seperti ini. Ya, yang kemarin. Ini sambil memindah perhatian dari kuliahnya Pak Ginting ke kuliah saya. Soalnya mesti kepalanya kan masih penuh ya. Jadi sambil ngulang-ngulang gitu supaya in ke sini ya. Nah, masalahnya di kelapa sawit itu beda dengan misalnya durian. Nah, durian ya Bapak-bapak ya. Durian itu panen sekitar akhir tahun semua. Jadi kalau misalnya kita mencari durian pada bulan Juli itu ya masih kecil-kecil. Durian itu ada panen itu sekitar akhir tahun lah.
Mungkin Oktober, November, Desember, atau mungkin September, Oktober, November, Desember, Januari mungkin masih ada. Nah, dia berbunganya itu bareng. Jadi dalam satu pohon itu, durian itu berbunga bareng, berbunga semuanya. Terus mulai antesis, mulai pembuahan, mulai perkembangan perkembangan buah sampai panen bareng. Ya. Tapi kalau pada kelapa sawit, seperti yang kita lihat tadi, di setiap ketiak pelepah ada calon bunga. Artinya apa? Setiap saat pada kelapa sawit itu ada calon bunga. Jadi, jika ada kondisi stres di suatu waktu, maka di seluruh bunga yang ada di pelepah kelapa sawit itu akan menderita tergantung dari tahapnya. Ya, tergantung. Ketika bunga yang sedang meristem dan akan sex determination, belum dia sudah nggak jadi, meristemnya nggak jadi bunga. Ketika bunga meristem itu sudah terbentuk tetap dan sedang menuju ke sex determination, dia menjadi jantan. Bagian pelepah yang bunganya sudah muncul, tetapi belum antesis, kena stres pada waktu itu, aborsi. Bagian pelepah yang sudah antesis dan sudah pembuahan, kena stres, buahnya yang failure. Nah, jadi itu terus menerus, nggak berhenti di kelapa sawit. Jadi itu bedanya dengan durian, ya gampang sekali kita membayangkannya. Mangga itu kan juga panen buahnya itu kan 1 tahun sekali, sekitar akhir tahun. Jadi berbunga bareng, satu pohon itu berbunga bareng semuanya. Mulai begitu. Jadi prosesnya itu begitu tahunan. Seperti mangga, durian itu setahunan begitu. Kopi itu juga tahunan. Ya, setahun sekali terus begitu. Nah, kalau kelapa sawit tiap hari. Ya, susahnya di situ. Oke ya, jelas ya. Sehingga yang kita harapkan adalah no stress. Bagi siapa? Bagi setiap bunga. Berarti kapan no stressnya? Sepanjang waktu. Ya, no stress panjang waktu. Sebab ada bunga yang sedang antesis, ada bunga yang sedang berkembang dari sex determination menuju antesis, dari kuncup menuju antesis. Ada bunga yang dalam proses pembentukan jenis kelamin, ada bunga yang sedang dalam proses pembesaran meristem ini ya. Nah, dari flower menuju ke sini. Ya, jadi beberapa tahap itu semuanya ada di sepanjang waktu. Itulah hebatnya kelapa sawit. Nah, sekarang setelah Bapak-Bapak memperhatikan hal tersebut, kemarin kita sudah banyak belajar mengenai ini ya, karakteristik tanaman perkebunan. Di kelapa sawit ini kan tahap bareng-bareng. Tapi begitu masuk TM itu sepanjang waktu ya, sepanjang waktu. Kalau sudah seperti itu, kita kemarin mencoba melihat di petani. Karena apa? Kalau melihat di perkebunan Bapak, sudah jelas semuanya serba baik. Jadi sulit sekali membayangkan bagaimana yang jelek itu. Sehingga kemarin saya ajak bersama-sama melihat yang di rakyat. Nah, kita mudahlah kita kalau melihat di rakyat. Nah, sekarang kita bisa membayangkan betapa menderita kebun sawit rakyat itu. Benar ya Bapak-Bapak ya? Kasihan banget ya. Kebun sawitnya itu menderita, tanaman itu menderita. Bayangkan kalau manusia itu nggak dikasih makan, makannya kurang, atau kita punya hewan peliharaan, kurang makan, itu kan ya menderita. Kelapa sawit di rakyat itu demikian. Pak Marwan, monggo Pak Marwan ada yang disampaikan? Tidak ya? Nah ini Pak Yoga Nanda, mana Pak Yoga? Pak Yoga, halo. Halo Bu. Pak Yoga. Ya, lanjut. Pak Yoga. Ya Bu, lanjut Bu. Halo. Oh, lanjut Pak Yoga. Pak Yoga kemarin belum menyampaikan tugasnya Pak Yoga pada kebun kelapa sawit rakyat. Kemarin udah bagi tugas kan? Tugas. Nah, itu ada masalah juga pada proses pembukaan dan persiapan lahan bagi para petani sawit. Nah, silakan Pak Yoga untuk menyampaikan bagaimana petani sawit itu umumnya
membuka lahan dan menyiapkan lahan. Monggo Pak Yoga. Halo Pak Yoga. Halo. Ya. Halo Pak Yoga. Iya, Halo, Bu. Pak Yoga, monggo. Lagi di mana Pak Yoga? Cari parkir blok. Jadi halo Bu. Ya, monggo Pak. Kalau petani sawit itu pembukaan lahannya rata-rata dilakukan dengan cara ya paling mereka pembakaran lahan biasanya Bu. Nah ya, ini sudah masalah terus. Setelah itu persiapannya. Ya. Terus biasanya pada saat penanaman pun mereka jarang menggunakan pupuk atau jarang menggunakan pupuk lah Bu. Pupuk tanam. Pak Yoga, kan waktu land clearing itu, kemudian persiapan lahan kan ada penentuan titik tanam, kemudian apakah mereka mempunyai pengaturan irigasi, kemudian biasanya jarak tanamnya juga nggak seperti di perusahaan Bu, mereka seperti pancang kelapa, kadang-kadang tidak manta lima. Terus untuk irigasinya belum dikelola lah biasanya Bu, seperti itu. Betul. Terus apa lagi ya? Itu dulu mungkin Bu. SPH-nya gimana Pak? Pernah lihat? Ya, karena jarak tanamnya tadi nggak merata, SPH-nya rapat biasanya tidak jelas. SPH-nya tidak jelas ya. Biasanya ya, lebih rapat atau lebih jarang Pak? Lebih rapat Bu. Oke, lebih rapat. Nah, terus ada lagi Pak masalah. Kalau pas membuka lahan itu tidak langsung diberi LCC, mereka gimana Pak? Gak ada LCC ya? Atau gimana sebelum ditanam? Biasanya kalau sebelum ditanam itu jarang menggunakan kacangan Bu. Lagi buka tanam ladang-ladang itu dibuka, langsung tanam aja Bu. Ditinggal tuh. Oke, jadi itulah masalah pembukaan lahan di rakyat. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita bisa, terima kasih Pak Yoga. Kita bisa melihat penderitaan kelapa sawit di tingkat petani. Oke ya, ini menjadi PR bagi bapak-bapak yang pakar-pakar perkebunan sawit. Silahkan bagaimana menjangkau mereka dan menyadarkan. Oke. Nah, kita langsung sekarang menuju ke manajemen SDM. Ya, kemarin kita sudah di sini ya kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah adanya time lag. Saya tak ke sini biar bisa dibesarkan. Yang jadi masalah yang menjadi membuat petani atau orang yang tidak paham itu tidak sabar adalah adanya time lag antara implementasi dan efeknya. Nah, selang waktu itu cukup lama, ya. Kalau kita melihat tadi umur bunga kelapa sawit itu bisa mencapai dari meristem sampai dia muncul itu mencapai 44 bulan. 44 bulan itu berapa tahun ya? 44 bulan. 3 tahun lebih, ya, 44 bulan. Maka diperkirakan selang waktu hasil kerja base management practices adalah sekitar 5 tahun. Pimpinan perusahaan itu yang perlu memahami hal tersebut, ya, sehingga tidak langsung memberikan memberikan judgement kepada para manajer divisi karena hasil kerjanya belum nampak ya, sebab nanti bisa salah tangkap. Jadi pengelolaan SDM akan berdampak pada hasil dan bisnis perusahaan, maksudnya bisnis adalah benar-benar sudah nampak hasilnya, itu dapat diistilahkan low cost with poor standard menuju high cost with excellent standard. Jadi ini dulu, karena
perubahan segala sesuatu itu butuh high cost dengan excellent standard untuk mencapai goal low cost and excellent field standard. Ya, jadi inilah yang terjadi ketika bapak-bapak atau kebun bapak itu memulai dari low cost based poor standard, mungkin take over ya, masalah take over kemarin sudah kita bicarakan. Nah, jadi impact of cost control and field management on business performance itu bisa dilihat dengan kuadran berikut ya, dimulai dari high cost with poor quality. Nah, ini kan parah banget ya, complete overhaul of management strategy required. Jadi manajemennya buruk banget ya, boros. Manajemennya boros tapi hasilnya nggak ada. Kemudian low cost with poor quality, ya quality hasil itu. Kemudian menuju ke high cost with excellent quality of field management. Ya, jadi ini manajemen menuju excellent field management itu butuh biaya besar. Contoh, sebelumnya karena poor cost, tidak ada perumahan bagi karyawan, kemudian karyawannya diperkecil jumlahnya, kemudian mendadak semuanya diselenggarakan, tentu menjadi high cost. Namun itu akan meningkatkan quality ya, menjadi excellent quality of field management. Nah, kemudian mulai dilakukan review cost to identify areas where cost can be reduced without compromising field standards or affecting yield. Jadi kalau sudah excellent quality of field management, mulai direview ya, diidentifikasi area mana yang cost-costnya bisa dikurangi tanpa mengurangi standar field management yang sudah excellent. Sehingga terjadilah low cost with excellent quality of field management. Inilah the ultimate goal ya. Excellent field standard bisa achieve, bisa tercapai at low cost. Nah, ini harapannya ada di sini. Tapi semuanya pasti melewati ini. Menuju ke sini itu kalau dari yang buruk itu pasti melewati high cost with excellent standard. Oke, begitulah yang terjadi. Nah, sekarang kita akan bersama-sama, meskipun pasti sudah pernah ketemu Pak Thomas ya, ini pakarnya kan Pak Thomas ini. Yield gap and upaya BMP ya, Best Management Practices untuk mengatasi yield. Apa itu Best Management Practices? Best Management Practices, oh ya saya lupa. Jadi yang disebut Best Management Practices adalah metode dan teknik agronomis yang efektif dan efisien. Ya, jadi tidak hanya efektif tapi juga efisien. Nah, ketika ada di sini high cost with excellent quality of field management, ini mungkin sudah efektif tapi belum efisien. Sampai selanjutnya setelah ada review cost, masuklah ke low cost with excellent quality of field management. Ya, jadi Best Management Practice adalah metode dan teknik yang menuju teknik agronomis yang efektif dan efisien. Tujuannya untuk apa? Meminimalisir gap antara actual yield dan maksimum economic yield, serta meminimalisir dampak lingkungan ya, dengan pemanfaatan input eksternal yang efektif dan efisien dan sumber daya produksi yang efisien. Saya lihat dulu sudah bisa terkirim belum? Oh belum, hampir ini. Ya, itu Pak Yoga. Sudah terkirim ya Pak Yoga? Bentar Bu, halo. Saya buka. Ada 9. Ada 9 bab. 001, 002, 003, 04, 5, 6, 7, 8, 9 ada tulisannya. 2, 3, Oke. 9. Ya wis Bu, sudah masuk Bu. Ya, itu dikirim ke teman-teman. Itu materi yang sangat bagus itu. Buku tersebut sangat bagus.
Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi ada katakan bahwa ada metode dan teknis agronomis. Apa itu? Metode dan teknis agronomis adalah semua aspek yang relevan dengan pemeliharaan perkebunan. Ya, antara lain manajemen penutup tanah, manajemen kanopi. Penutup tanah itu juga perlu manajemen kan, perlu dirawat juga. Manajemen kanopi, manajemen pengendalian hama penyakit, manajemen panen, dan seterusnya. Itulah metode dan teknik agronomis. Kemudian actual yield. Actual yield adalah hasil real perkebunan. Sedangkan maksimum economic yield atau disingkat MEY adalah hasil produksi perkebunan yang diperoleh pada kondisi ketika penerapan semua faktor agronomis dan manajemen ada dalam keadaan optimal. Artinya semuanya bagus. Kemudian tadi dikatakan ada input eksternal. Apa itu eksternal input atau input eksternal ya bahasa Indonesianya adalah bahan yang diintroduksi ke dalam sistem perkebunan. Misalnya pupuk, pestisida, bahan bakar, dan sebagainya. Kemudian tadi ya dikatakan menggunakan sumber daya produksi secara efisien. Sumber daya produksi itu apa? Ya semua sumber daya digunakan. Misalnya SDM, lahan, tanaman sendiri ya dan mesinnya. Itulah yang disebut sumber daya produksinya. Oke, sekarang paham ya? Nah, tentu saja sudah paham. Nah, di dalam manajemen perkebunan dikenal potensi produksi atau potensial yield. Apa itu potensial yield? Potensial yield adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi maksimal yang dicapai suatu perkebunan. Dan ini merupakan target pemudiyaan. Jadi pusat-pusat produsen benih itu mentargetkan hal ini dan merupakan standar manajemen optimal. Nah, potensial yield itu bisa dibedakan menjadi 3 istilah sebenarnya, yaitu theoretical potential yield, genetically yield potential, yang betul theoretical yield potential, genetically yield potential, dan site yield potential. Sekarang theoretical yield potential adalah hasil maksimum yang dapat dicapai tanaman di lingkungan tertentu seperti yang sudah ditentukan oleh produsen benih. Ya, harus begini misalnya. Nah, kalau genetic yield potential adalah hasil suatu kultivar ketika ditanam di lingkungan yang sesuai, yang disesuaikan. Artinya lingkungannya itu mungkin tidak seperti yang diharapkan pada theoretical yield potential, ya, tanpa pembatas nutrisi dan air. Jadi tidak ada keterbatasan nutrisi, tidak ada keterbatasan air. Pengendalian hama penyakit gulmanya efektif, ya. Dan ini genetic yield potensial itu merupakan hasil terbesar yang dapat diperoleh dengan bahan tanam tertentu, ya, bibit unggul tertentu dalam kondisi lingkungan yang sempurna, ya, kondisi lingkungan sempurna. Nah, kata sempurna ini yang tidak ada, ya, serta intervensi agronomis sempurna. Artinya apa? Artinya base management practices-nya itu dikerjakan atau dilaksanakan secara sempurna tanpa ada pembatas iklim. Wah, ini impossible karena apa? Dari tahun ke tahun itu ada masalah iklim, ya, tidak selalu iklim itu indah. Dan kondisi tanah, dan tidak ada pembatas kondisi tanah, misalnya tanahnya tanah marginal, tanah yang dangkal. Nah, itu kan menjadi ada pembatas tanah, ya. Oke, kemudian ada istilah site yield potensial, yaitu hasil maksimum yang dapat diperoleh dengan bahan tertentu, sama atau ini, tanam tertentu
pada lokasi tertentu. Nah, ini dia, lokasi tertentunya itu mungkin tidak sempurna seperti yang diharapkan di sini. Dengan pengelolaan yang optimal untuk memaksimalkan kinerja perkebunan. Kapan? Dari A sampai Z. Ya, selama fase pembibitan, TBM dan TM dengan nutrisi yang memadai, dengan meminimalkan pengaruh kendala tanah, dengan meminimalkan pengaruh kendala iklim, dengan melakukan pengendalian efektif terhadap OPT, ya, organisme pengganggu tanaman. Itulah yang dimaksudkan side yield potensial. Nah, karena di sini dikatakan ya, bahan tanam tertentu pada lokasi tertentu yang tentunya belum tentu sempurna seperti yang diharapkan di genetic yield potensial yang mintanya sempurna, maka SYP biasanya lebih rendah dari genetic yield potensial karena kendala tanah, kendala iklim, ya, yang hal itu tidak dapat diubah oleh manajemen. Misalnya dalam suatu masa terjadi kekeringan, manajemen mau apa kalau ada kekeringan? Nggak bisa apa-apa. Tanahnya dangkal, manajemen mau apa kalau tanah dangkal? Nah, itulah ya, jadi kendala lokasi yang tidak dapat diubah oleh manajemen. Oke, nah sekarang kalau kita mau memulai dengan best management practices, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah melakukan analisis kesenjangan hasil. Jadi menganalisis gap antara yield aktual dengan yield potensial. Ya. Hal ini sering terjadi karena biasanya memang manajemen itu kurang optimal. Ya. Kenapa kurang optimal? Ya, masalah duit masalahnya ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Dan untuk apa? Analisis kesenjangan ini digunakan untuk alokasi sumber daya yang lebih efektif. Jadi kalau kita ingin memperbaiki penggunaan sumber daya dengan lebih efektif, maka kita perlu menganalisis kesenjangan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah identifikasi. Identifikasi apa? Yang pertama, kesenjangan itu, gap hasil itu terjadi di mana? Di blok mana, umur tanam berapa, problemnya apa. Kemudian mengapa hal itu terjadi? Diperiksa. Diperiksa. Mengapa? Apakah karena rekomendasi pemupukan yang tidak dilakukan? Apakah karena kesalahan rekomendasi? Apakah karena tenaga kerja yang kurang? Apakah karena tanahnya yang tidak optimal, yang marginal, kemudian tidak dilakukan perbaikan? Kemudian nomor 2, setelah tahu di mana tempatnya, di mana kesenjangan terjadi, tidak hanya tempat ya, tapi juga titik mana, poin pekerjaan mana yang terjadi kesenjangan, kemudian mengapanya sudah diketahui, kemudian selanjutnya bagaimana. Bagaimana mengurangi kesenjangan tersebut dengan teknik agronomi dan manajemen yang terbaik. Itu. Oke. Nah, ini dia. Ada yang namanya yield gap 3, ya, caused by poor management. Yield gap yang terakhir ini, yang 3, yield aktual, itu adalah because of poor management. Jadi kalau poor management itu sangat yield gap-nya tinggi sekali. Ini adalah yang paling kanan, ini adalah yield potensial. Ya. Yang paling kiri adalah yield gap because of poor management. Berapa yield gap? Berapa gap-nya? Mencapai 25% dari potensi hasil. Nah, lebih tinggi sedikit jika yield reduced because of nutrient deficiency. Ya, jadi karena masalah pemupukan. Itu juga ada yield gap sekitar berapa? 20% dibandingkan dengan yield potensial. Kemudian maksimum economic yield yang seperti apa? Yang tadi itu.
ya, bahan tanam tertentu pada lingkungan tertentu. Artinya lingkungannya itu adanya kayak gini. Nah, itu menimbulkan maksimum economic yield. Yield gap-nya sekitar 5% saja dari yield potential of progeny. Ya. Nah, kemudian Verhaas dari buku yang saya bagikan tadi membagi yield gap sampai 4, enggak cuma 3. Ya. Kita dari paling kanan aja ya. Paling kanan adalah yield potential of progeny. Jadi potensial yield. Ini sudah dimasukkan di side yield potential ya, side yield potential. Kemudian yield gap 1 adalah yield gap reduced for duration of the planting cycle. Ya, because of poor plantation established. Jadi ini kemungkinan karena masalah jarak tanam yang terlalu lebar. Ya, menjadi maksimum ekonomi yield adanya cuma kayak gitu, meskipun sudah dimaksimalkan manajemennya, tapi karena perkebunannya itu jarak tanamnya sudah terlalu lebar, ya, produksi per hektarnya menjadi berkurang. Kemudian yield gap 2 adalah yield reduced because of incorrect nutrient diagnosis. Nanti akan kita lihat. Ya, jadi incorrect nutrient diagnosis itu tidak hanya masalah rekomendasi yang tidak dilakukan, tetapi bisa kesalahan rekomendasi. Kesalahan rekomendasi itu juga penyebabnya bisa macam-macam. Nah, berapa persen? Kalau yield gap 1 itu 5%, yield gap because incorrect nutrient itu bisa mencapai kekurangannya 15% dari potensial yield. Jika yield reduced because of inadequate crop agronomic management, ya, jadi masalah manajemen yang kurang tepat, yang terjadi bisa mencapai 25% pengurangan hasil dari potensial yield. Nah, tadi kita sudah bersama, terus yang keempat, yield gap 4 adalah yield reduced because of poor crop recovery. Jadi ini tanamannya nggak dirawat, lahannya nggak dirawat. Nah, ini akibatnya sampai mencapai 30% dari potensial yield. Ya. Data terakhir yang saya peroleh pada perkebunan rakyat itu mencapai rata-rata 14 ton per hektar per tahun. Padahal perkebunan swasta ada yang sudah bisa mencapai 30 ton per hektar per tahun, hampir setengahnya. Jadi benar-benar memprihatinkan. Jadi kalau kita ingin tahu manajemen yang buruk ya kita datang saja ke perkebunan rakyat. Nah, baru ketemu ya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari apa yang bisa diperoleh pada apa yang terjadi pada yield SYP. SYP itu side yield potensial yield. Yield potensial, kalau bahasa Inggrisnya yield potensial, kalau bahasa Indonesianya potensi produksi ya, adalah hasil yang diperoleh pada kondisi ketika seluruh manajemen optimal, seluruh teknis agronomi optimal. Artinya, sivitas akademika perkebunan tersebut, kalau saya menyebutkan, keseluruhan pelaku perkebunan tersebut, mulai dari puncak sampai yang paling bawah, melakukan tugasnya dengan benar. Semuanya. Nah, Bapak-bapak langsung impossible ya memang. Karena itu yield potensial jarang ditemui ini kan. Yang ini jarang ditemui, yang kita ketemu mesti ini maksimum economic yield. Oke, apa itu? Yang pertama, erosi dan pelindian terkontrol dengan konservasi lahan yang baik. Semuanya Bapak-bapak langsung paham ya. Kemudian LCC dipelihara selama masa TBM. Nanti kalau TM dia akan terkendala cahaya matahari sendiri. Jadi akan bisa terkendali pertumbuhan LCC-nya. Tapi ketika TBM LCC-nya bisa meledak. Ya. Kemudian yang ketiga,
tegaan dengan kerapatan optimal. Jadi bukan kerapatan yang terlalu padat, bukan kerapatan yang terlalu lebar, tetapi yang tepat sesuai dengan rekomendasi bibit tersebut. Jadi biasanya bibit unggul kan menuliskan kerapatannya berapa atau SPH-nya berapa. Kemudian bahan tanam terbaik yang digunakan untuk lokasi tersebut. Jadi kalau mau membuka lahan, kalau mau memulai replanting, maka diketahui dulu lahannya termasuk apa, ada masalah apa di sana, barulah kita tentukan bibitnya yang mana. Ya, bibit terbaiknya yang mana. Karena bibit itu ada banyak sekali. Bentar, tak carikan. Mudah-mudahan ada ya, fase generatif, faktor internal. Faktor internal. Nah ini. Oh bukan, sebentar. Oh hilang. Ya sudah, tidak usah. Tak boleh ketemu. Oke, tidak usah, tak cari nggak ketemu. Bahan tanam terbaik yang digunakan. Jadi di Indonesia itu ada produsen benih pada waktu itu ya, itu sudah sekitar 10-an produsen benih, sekarang mungkin lebih. Setiap produsen itu menerbitkan atau memproduk benih unggul dengan karakteristik tertentu. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian seluruh tegaan produktif. Ini juga yang tidak dilakukan oleh petani. Kemudian pruning dan panen dilaksanakan dengan benar. Ini pada SYP ya. Pemupukan anorganik dan organik dilakukan dengan benar. Pengendalian OPT dilakukan dengan baik. Manajemen irigasi dan drainasi dilakukan dengan benar. Kemudian dilakukan perbaikan tanaman secara lengkap sejak awal dan seterusnya. Ya. Jadi secara terus menerus. Nah sekarang ini gap 1. Ya. Maksimum economic yield. Maksimum economic yield itu kondisi ketika manajemen kurang optimal selama masa awal perkebunan. Sehingga terjadi penurunan side yield potensial. Misalnya SPH yang rendah, ini kan awal perkebunan. Kemudian pertumbuhan yang kurang baik pada awal TM. Kemudian adanya penurunan kualitas tanah. Nah, perhatikan Bapak-Bapak kalau melakukan replanting, perhatikan benar kualitas tanahnya. Karena tanah itu sudah dipakai selama 25 tahun. Jadi harus diperhatikan betul mengenai kesesuaian lahannya dan ketersediaan airnya. Jadi irigasi drainase itu kan juga dilakukan di awal pembukaan lahan atau persiapan lahan. Ya. Contohnya, tidak dilakukan pemusnahan bibit dengan potensi genetik yang buruk di pembibitan. Ya, jadi sortir di pembibitan itu sangat penting. Pastikan semua bibit yang akan ditanam di lahan sempurna.
Karena yang tidak sempurna pun bisa menjadi yang sempurna pun bisa menjadi tidak sempurna, apalagi kalau kita sudah memakai bibit yang tidak sempurna. Jadi kalau ini di perkebunan pasti dilakukan, ya. Tapi orangnya memang harus benar-benar strict, ya, disiplin. Kemudian ini penggantian, ya, tidak dilakukan penghilangan dan penggantian pokok sawit yang kerdil dan tidak produktif dan juga yang giant, ya. Jadi dibiarkan, itu pasti tidak dilakukan lah kalau di perkebunan, ya. Ini biasanya di TBM itu mulai ada sensus ini. Kemudian yang ketiga, SPH yang kurang optimal, misalnya kerapatan tanaman yang berlebihan pada tanah status kesuburan tinggi. Nah, ini enggak boleh. Sebaliknya, kerapatan tanam rendah pada tanah status kesuburan rendah. Nah, ini juga mengurangi produksi. Kemudian ada kekosongan pada tegakan sawit akibat kematian sawit, bisa karena hama dan penyakit. Ini juga akan menyebabkan berkurangnya produksi. Ya, jadi berkurangnya produksi itu bisa karena masalah SPH, bisa karena masalah pokok sawit yang dibiarkan padahal tidak sempurna, pokok sawit tidak sempurna yang dibiarkan, abnormal yang dibiarkan, bisa karena persiapan lahan yang kurang tepat. Ya. Tuh. Contoh terjadinya masalah adalah ketika memulai pembukaan lahan itu terjadi kerusakan permanen pada tanah karena pemadatan tanah yang berlebihan sebab menggunakan bulldozer. Satu. Yang kedua bisa karena kehilangan, jadi erosi permukaan, erosi partikel tanah yang tidak terkendali akibat apa? Waktu lakukan penanaman LCC. Ya, tadi sampaikan di rakyat dia jarang menanam LCC. Ya sudah jadi masalah itu di sana itu. Sekarang kita yang kedua, ya, nutrien defisiensi. Jadi yield karena masalah defisiensi nutrisi. Nah, ini kondisi ini bisa terjadi karena salah merencanakan dan atau salah mengawasi, ya, pengawasan dan perencanaan. Kenapa? Karena ada defisiensi nutrisi, satu. Yang kedua, hama penyakitnya tidak terkendali. Defisiensi nutrisi terjadi karena apa? Pemupukannya di bawah rekomendasi. Kok bisa? Nah, ya. Yang pertama, bisa karena tidak dilakukan ketika membuat rekomendasi pemupukan, tidak dilakukan pertimbangan atas variabilitas tanah di dalam perkebunan. Jadi tanah yang digunakan pada lahan yang sedemikian luas itu mestinya pastilah ada variasi, ya, variasi kandungan logam, variasi kemampuan menyimpan air, ya, banyak sekali variasinya, ya, itu tidak dilakukan. Rekomendasi pemupukannya hanya istilahnya bahasa Jawanya itu ngebiah-uyah. Biah-uyah itu disamakan semua. Nah, itulah nanti yang akan terjadi di suatu titik-titik tertentu, itu tanaman tersebut terlihat defisiensi, padahal sudah rekomendasi pupuknya sudah pemupukan sudah sesuai rekomendasi. Ya karena rekomendasinya yang kurang tepat, sebab tidak mempertimbangkan variabilitas tanah di lahan tersebut. Yang kedua, LSU diambil tidak dari pokok yang sehat. Nah, ini kan menipu. Ya, LSU harus diambil dari pokok yang sehat, yang produktif. Kemudian, pemilihan daun ke-17-nya tidak akurat. Ini juga akan membuat bahan analisis tidak tepat. Ini akan menyebabkan data analisis daunnya salah. Kemudian juga waktu mengambil LSU itu tidak memperhitungkan defisiensi unsur hara di daun. Ya.
Nah, kemudian yang menjadi penyebab rekomendasi pemupukan juga bisa salah loh. Karena apa? Misalnya data analisis daunnya salah karena kesalahan laboratorium. Kemudian sebenarnya sudah ada analisis data daun yang bagus, tapi tidak mampu menginterpretasikan data agronomi dengan benar untuk menentukan kebutuhan pupuknya. Jadi dalam rekomendasi pemupukan itu sebenarnya semuanya itu penting untuk dipahami oleh peneliti tersebut, ya, sehingga dia mampu benar-benar menentukan kebutuhan pupuk. Kemudian juga tidak mampu merekomendasikan jumlah optimal pupuk anorganik dan organik. Organiknya berapa, anorganiknya berapa. Nah, si peneliti itu harus mampu merekomendasikannya, ya, dengan berbagai macam pertimbangan. Yang pertama tadi SSU dan pertimbangan variabilitas tanah. Yang kedua, pengambilan LSU harus benar. Kemudian laboratorium harus benar. Kemudian interpretasinya harus benar. Ya, kemudian dari interpretasi hasil lab itu harus bisa melakukan perhitungan jumlah optimal pupuk anorganik dan organik yang digunakan. Ya, jadi panjang sekali masalah pupuk itu sebenarnya. Tidak sederhana. Kemudian tidak dilakukan deteksi EWS, ya, deteksi hama dan penyakit. Tidak dilakukan EWS, early warning sistemnya nggak jalan. Kemudian juga perlu ada rekomendasi tepat waktu untuk pengendaliannya, ya. Jadi tidak hanya EWS, tapi juga tepat waktu dalam pengendalian. Itulah yang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke masalah agronomic management. Jadi YAM itu adalah yield gap yang terjadi karena penerapan manajemen agronomi yang tidak tepat atau tidak memadai. Jadi kondisi ini dibatasi oleh manajemen agronomi. Ya, menjadi lebih rendah dari ini. Kalau yang ini kan sebenarnya manajemennya bagus. Hanya pelaksanaannya saja yang kurang, ada kekurangan. Kalau yang ini boro-boro melaksanakan, manajemennya saja sudah gagal. Sehingga gagal mengelola agronomi tanaman atau kegiatan panen. Nah, jadi masalahnya apa? Yang pertama, gagal menerapkan rekomendasi aplikasi pupuk dan maksudnya limbah, ya, pupuk anorganik dan organik dengan benar. Kemudian pengelolaan tajuk yang tidak tepat, pruning, bisa over pruning, bisa under pruning. Kemudian pengelolaan penutup tanah yang tidak sesuai, maksudnya pengelolaan LCC dan pengelolaan gulma tentu saja. Kemudian pengelolaan air juga buruk, kurangnya drainase, kurangnya pengendalian banjir, kemudian kegagalan menindaklanjuti rekomendasi pengendalian hama dan penyakit. Jadi soal manajemen. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yield actual yang dibatasi oleh pemulihan tanaman yang buruk. Hal ini terjadi adalah karena berarti kalau pemulihan yang buruk itu memang pekerjaan kebun sangat rendah, tidak dipelihara, sehingga rotasi panen itu tidak diperoleh untuk 7-10 hari. Bisa karena kurang tenaga kerja, bisa karena perumahan pekerja kurang, bisa karena kondisi lahan yang buruk, kondisi jalan yang buruk, bisa karena transportasi yang terbatas, bisa karena kapasitas pabrik yang terbatas. Jadi semakin parah. Ya. Jadi kalau kita jelentrehke, kita perpanjang, itu ya yang pertama, kapasitas pabrik tidak mencukupi, terutama selama bulan produksi panen puncak.
Yang kedua, pabriknya oke, tapi kendaraan pengangkut tanaman tidak memadai atau kendaraannya tidak dipelihara dengan baik, rusak di jalan dan sebagainya. Ini baik, tapi yang ketiga, tenaga kerja tidak mencukupi untuk panen dan mengumpulkan hasil panen. Yang keempat, interval panen lebih dari 10 hari, nggak punya tenaga kerja mungkin. Yang kelima, akses di lapangan yang buruk dari pabrik ke sawit dan sebaliknya ya. Jadi main roadnya, collection roadnya, piringannya itu buruk untuk proses panen, penuh dengan gulma, tidak dirawat ya, sehingga kacau. Sehingga si tenaga kerja itu kadang-kadang juga males loh kalau gulmanya itu ting teloler nggak karu-karuan ya. Kemudian pelatihan yang tidak memadai tentang teknik panen yang benar. Kemudian pengawasan panen yang buruk. Nah, ini kan kita tahu pekerja itu memang harus diawasi. Ya, itu dia. Ya. Nah, sekarang siapakah yang bertanggung jawab? Yield gap 1, yield gap 2, yield gap 3, yield gap 4. Yield gap 1, MEY ya, maksimum economic yield. Agronomis punya tanggung jawab dalam hal selection of seed source, ya, bahan tanam. Kemudian soil survey, ya, mengetahui kondisi tanahnya, karakteristik tanah. Kemudian fertilizer recommendation, baik pada nursery maupun pada immature phase. Ya, karena yield gap 1 itu penyebabnya adalah pada awal-awal perkebunan, jadi pada pembukaan lahan sampai TBM. Apa responsibility dari manajemen? Tasnya adalah crop establishment, implementation of agronomist recommendation. Ya, manajemen harus melakukan hal itu. Sekarang kalau gap 2, yaitu masalah nutrient defisiensi. Yang bertanggung jawab adalah agronomis. Apanya? Diagnosis and recommendation of for nutrient and pest and disease management. Ya, jadi ada IWS dan seterusnya. Gap 3, yaitu manajemen yang kurang baik. Agronomis mempunyai peran recommendation for appropriate agronomic practices. Ya, memberikan rekomendasi atas praktek agronomik yang benar, yaitu leaf canopy, pengelolaan air, kemudian ground cover management, itu dilakukan oleh agronomis. Kemudian si manager apa tugasnya? Implementation of correct agronomist practices. Jadi pelaksanaan dari praktek agronomi yang benar. Masalah nutriennya, masalah leaf canopy-nya, masalah waternya, dan masalah ground cover managementnya. Kemudian yang yield, aktual yield yang paling bawah, yang paling buruk, itu manajemen mempunyai tanggung jawab maintenance of paths and circles, ya, implementation of correct harvesting procedure. Di masalah panen, masalah jalan, masalah kendaraan, dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi kalau ada excellent standard management in place, in BMP block, itu ada complete crop recovery, sufficient ground cover, full access, healthy leaf canopy, ya, kira-kira seperti itu. Oke. Itu ya. Nah, ini sama saja. Ya, tadi sudah kita bicarakan. Nah, sekarang analisis untuk implementasi BMP. Penerapan best management practices yang tepat pada luasan perkebunan perlu memperhatikan hasil
aktual dibandingkan dengan maksimum economic yield. Pada umumnya maksimum economic yield itu lebih rendah dibandingkan dengan steady potensial karena keterbatasan lahan, yaitu profil tanah dan kondisi iklim. Tipe tanah itu akan mempengaruhi kesuburan. Iklim akan mempengaruhi curah hujan, kelembaban, cahaya matahari, dan angin. Contoh berikut di bawah ini, ya, ini adalah profil hasil pada berbagai tipe tanah. Nah, ini tadi kan disampaikan profil tanah itu menyebabkan keterbatasan profil tanah itu akan menyebabkan berkurangnya produksi. Kita lihat, ini year after planting dari umur 3 tahun sampai 25 tahun, 3 sampai 7 tahun itu pada kondisi istilahnya apa? Logaritmik, ya. Jadi hasil hasil yang maksimal lah ini, menuju hasil yang maksimal. Kemudian yang 8 sampai 5 itu plato yield potensial. Jadi ini terus terjadi peningkatan hasil, plato, kemudian decrease yang bawah, ya, sudah mulai menua. Nah, ini ada di tanah ultisol, di tanah aluvial, di tanah andisol, dan di tanah histosol pit soil. Nah, ini semakin buruk yang ke kanan, ya. Nah, kita lihat pada usia awal, ya, pada umur 3 tahun yang aluvial sudah bisa mencapai 15 ton per hektar. Andisol juga. Kemudian semakin meningkat, tertinggi dicapai pada baik ultisol, aluvial maupun andisol itu 30 sampai 34 ton per hektar per tahun, sedangkan pada histosol pit hanya mencapai 25 ton per hektar per tahun. Kemudian ketika dia decrease, mulai menurun, yang pit itu mencapai bahkan sampai 22 ton per hektar. Nah, ini gambaran dari bagaimana jenis tanah itu sangat berpengaruh terhadap MEY, ya, terhadap maksimum economic yield. Ketika semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, best management practices dilaksanakan, tapi tanah ini akan membatasi. Itu mudah-mudahan hal ini menjadi pertimbangan dari bapak-bapak ketika membuka lahan baru, ketika bapak-bapak membeli lahan, perhatikan betul-betul tipe tanahnya, ya. Jangan, wah ini murah nih, dibeli nih. Belum tentu, lihat dulu. Nah, sekarang ini ada pekerjaan baru, ya. Maksimum economic yield, actual yield, yield gap, ya, dan area planted. Pada SAYP ini apa tadi singkatan dari steep ascent yield phase, ya, fase percepatan tadi, umurnya 3 sampai 7 tahun. Plateau yield phase 8 sampai 15 tahun. Decrease yield phase umurnya lebih dari 15 tahun. MEY, maksimum economic yield, mencapai 19,6, 29,9, mestinya 27,3. Tapi yield aktualnya yang dicapai adalah pada SAYP ini, si lokasi tersebut hanya menghasilkan 14,4 ton per hektar. Yang plato mampu menghasilkan 28,1, yang decrease hanya mencapai 21,4, sehingga yield gapnya yang SAYP yang umur 3 sampai 7 tahun itu mencapai 5,2 ton per hektar per tahun, yang plato mencapai 1,8 ton per hektar per tahun, yang DYP mencapai 5,9 ton per hektar per tahun. Pertanyaan saya, sebelumnya saya sampaikan, kalau best management practices itu, kalau suatu perusahaan ingin menerapkan best management practices, biasanya dicari
blok yang paling buruk. Itu yang akan dianalisis, dilihat kekurangannya, dan dilaksanakan best management practices. Jadi kalau ini milik sebuah perusahaan dan kondisinya seperti ini, manakah yang akan dilakukan best management practices? Pertanyaan saya. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ayo. Mana tadi ya? Gambarnya kok hilang? Bingung ya. Saya tak tutup dulu. Oh ini. Oh ini dia. Yuk. Mana tadi ya? Nah ini. Siapa yang izin Bu, izin. Bentar, ini Pak siapa ini? Pak Andri, Bu. Pak Andri, Pak Andri. Pak Andri ya? Bu, izin Bu. Ya. Silakan Pak Andri. Karena tadi Bu bilang dia gapnya 5,2. Nah, itu kan umurnya 3-7 tahun. Itu adalah umur yang produktif, Bu. Umur yang produktif. Betul. Maka kita melakukannya di BMP-nya di situ, Bu. Kalau di PYP itu kan tanamannya kan produksinya tetap, Bu. Jadi kita kita lakukan BMP. Karena kan tetap kan yield gapnya cuma 1,8. Kalau di PYP, Bu, itu produksinya kan menurun. Nah, itu nggak perlu kita lakukan BMP, Bu. Jadi kita melakukan BMP-nya di SAYP, Bu, di umur 3-7 tahun, umur produktif, Bu. Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi betul, kita lihat dulu gap yang paling tinggi. Gap tertinggi ada di SAYP dan DYP. Sekarang pilih di antara SAYP dan DYP, dipilih yang SAYP karena masih umur produktif dan masih awal. Jadi ini sangat penting untuk diperbaiki dibandingkan yang DYP. Sedangkan yang PYP ini karena gapnya hanya 1,8, ya sudahlah. Ini pokoknya tetap aja manajemennya, tidak usah diubah. Yang perlu perubahan besar-besaran yang paling atas, SAYP. SAYP, Bu. Ya, kemudian DYP ya. Kalau SAYP sudah beres, mana yang kedua? Yang kedua kita lakukan yang apa itu, Bu? PYP, Bu. DYP dulu, Pak. Karena Pak, lihat Pak ini. Gapnya sampai 5,9 meskipun dia itu sudah sampai 15 tahun umurnya, masih 10 tahun kita punya. Oh iya, ya Bu, ya Bu. Kemudian luasan lahannya itu 5.000. Jadi luas, ya, mempengaruhi kesejahteraan semua warga negara. Siap, karena siap. Benar Bu, benar Bu. Ya benar Bu. Ya, jadi cara mempertimbangkannya seperti itu. Yang pertama lihat gapnya mana yang paling besar. Kemudian pentingnya, tentu saja umur yang muda jauh lebih penting dari umur yang tua. Karena umur yang muda ini, ya, kenapa? Kita harus kembali ke ini, ke grafik yang dulu itu. Ini dia. Nah, kalau umur muda ini maut. Ya, kurva itu Bu. Nah, itu Bu. Ya. Yang pertanyaan kemarin Bu. Maut, nah, baru masih muda aja sudah nggak karu-karuan, lebih-lebih nanti. Jadi yang umur muda itu harus. Ya. Nah, ini harus benar-benar diperbaiki karena masih bisa ngejar lah. Nah ini ya kalau yang tua ini ya karena tadi masalah luasnya lahan tadi yang menjadi pertimbangan. Karena Bu, berarti kalau ada pertanyaan balik nih Bu sama Ibu nih. Bu, ya. Izin Bu, ada pertanyaan balik Bu. Boleh Bu? Ya silakan. Seperti tadi yang Ibu bilang, kalau seandainya ini kita tidak kebun kita mulai dari ALC Bu, contohnya kita dapat kebun take over. Posisi kebun itu kita, ya take over Bu. Posisi kebun itu kita dapat di PYP dan DYP Bu. Nah itu kira-kira kita itu masih untung nggak Bu kita ngambil kebun ini Bu? Seperti itu Bu. Harus dihitung Pak. Di PYP dan DYP itu hitung ininya. Pertama gapnya dulu. Ini Pak, dibuat grafik ini Pak. Nah gapnya ini yang bawah ini adalah gapnya. Gapnya sampai seberapa banyak ada 4 tahun, ya. Misalnya ini di PYP ini ada gap, tapi gapnya sedikit dan mulai ada gap hanya sekitar 2 tahun, 3 tahun. Ini bisa jadi karena masalah curah hujan yang pas kekeringan atau apa ya. Tapi kalau gapnya itu sepanjang tahun, ini pasti sudah nggak karu-karuan nih kebun ini. Gitu.
Oh ya ya, oke Bu. Berarti pertimbangannya kita lihat yield gap-nya per tahun ya Bu ya? Pak, iya buat grafik. Kemudian di MIY-nya, MIY dapat dari mana? Bapak-bapak bisa melihat dari rekomendasi bibit tersebut. Bibitnya bibit apa? Ya benar Bu. Ya bibit apa, kemudian potensinya berapa kan gitu Bu? Kelas berapa? Kemudian hasilnya bagaimana? Dihitung gap-nya. Kapan ada gap? Kelihatan toh ini di PYP ini gapnya kan hanya ya, Bu. Sedikit. Jadi ini ada masalahnya kan hanya sebentar. Artinya dia sebenarnya punya potensi untuk tinggi. Tapi kalau yang DYP ini, ini udah nggak karu-karuan, ini mesti ngawur ini. Mulai dari umur 16 sampai 24 kok gap terus. Nah, ini kan membahayakan. Begitu, Pak. Oke, Bu. Terkopi, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian di catatan Bapak-Bapak sudah saya masukkan kriteria kesesuaian lahan untuk kelapa sawit pada lahan mineral. Jadi Bapak-Bapak kalau mau take over, lihat lihat lahan tersebut termasuk mana, ya, termasuk sesuai. Ini S ya, S1 istilahnya, S2, S3 atau N. N itu tidak sesuai. Ya, yang di sini. Curah hujan. Jadi kesesuaian lahan itu adalah gabungan dari tanah dan iklim. Tidak hanya tanahnya tapi juga iklimnya. Curah hujannya 1.750 sampai 3.000. Bulan keringnya kurang dari 1 bulan. Jadi kalau Bapak-bapak membeli lahan di kelapa sawit di Jawa itu kurang gawean kalau bahasa Jawanya. Karena Jawa itu umumnya bulan keringnya itu 2 sampai 3 bulan. Ketinggiannya 0 sampai 200. Bentuk kemiringan lerengnya kurang dari 8%, datar sampai berombak. Tapi zaman sekarang kan sudah susah, ya sudahlah berombak dan sampai bergelombang. Ketinggiannya ya sudahlah 200 sampai 300. Tapi usahakan nggak sampai ke S3 ya, kan karena ini nanti lebih berat lagi kalau berbukit. Kemudian batuan di permukaan dan kedalaman solum kurang dari 3 batuannya. Ini ada namanya persen volume, ya, istilahnya persen volume. Kemudian kedalaman efektif, simbolnya S itu lebih dari 100 meter, 1 meter ya, 100 cm itu kan 1 meter. Nah, kalau kedalamannya dangkal itu kan perakarannya yang terganggu. Kemudian tekstur tanah, lempung berdebu, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung berliat. Kalau ringan seperti ini, kalau sedang itu pasir berlempung, nah berarti kan pasirnya lebih banyak. Kalau di ringan ini kan lempung berpasir, itu artinya lempungnya lebih banyak. Jadi kalau pasirnya lebih banyak itu bagi kelapa sawit menderita. Karena kelapa sawit butuh air yang sangat banyak, sedangkan pasir itu drainasenya tinggi. Kemudian yang berat itu adalah liat berat atau pasir. Kelas drainasenya baik maupun sedang. Yang S1. S2 agak terhambat atau agak cepat. S3 cepat, terlalu cepat lah, atau terlalu terhambat. Nah, cepat dan terhambat. Nah, yang tidak sesuai itu jika sangat cepat, pasir tok itu berarti, atau sangat terhambat atau sampai tergenang. Ya, liat berat atau pasir full. Itu ini adalah kesesuaian lahan. Di buku Bapak, di materi saya sudah ada. Ya, begitu. Nah, ketika Bapak-bapak akan menerapkan BMP, apa yang harus dilakukan ini ya. Proyek BMP dimulai dari blok yang paling jelek tadi Pak, dengan pertimbangan umur, luasan lahan, diawali dengan menyusun roadmap-nya dulu. Jadi mau apa yang pertama dilakukan? Lakukan analisis faktor penghambat produktivitas, kemudian pada blok yang dipilih. Jadi blok paling jelek menjadi blok terpilih. Blok terpilih itu dilakukan analisis faktor penghambat produktivitas, artinya dicari penyebabnya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi.
Dicari penyebabnya apa? Nanti mau. Saya timeline. mana tadi bukan? Ini ya. Identifikasi, cari penyebabnya. Gap itu di mana letaknya dan mengapa. Kemudian bagaimana menguranginya, itu dibuat roadmap-nya. Begitu. Ya. Kemudian barulah masuk ke economic analysis dan tuliskan tantangannya apa dalam. Jadi artinya ini nanti kendala ya, kendala itu adalah tantangan ya kalau dalam SWOT analisis ya. Tantangannya apa? Nah, kita bisa melihat framework-nya best management practices di perkebunan. Kita mulai dari startup project. Opportunity assessment block. Nah, jadi blok mana yang mau yang direkomendasi untuk BMP, and BMP inspection implementation, data collection, monitoring. Jadi koleksi data, diinspeksi, diperiksa, dimonitor, kemudian BMP evaluation in selected block, kemudian dianalisis, ya, agronomic analysis, economic analysis, labor requirement, dan recommendation. Setelah kita analisis, kita hitung kebutuhannya. Investment needs, bentar ya. Nah, itu tadi mendengar suara Pak Genderang. Karena apa ya? Apa itu? Karena apa? Nah, jadi gini, rumah saya itu pergantian penjaga keraton, Pak. Oh, keraton Jogja, Bu. Rumah saya samping dekat keraton, dengan, Bu, berarti ini. Iya, dekat. Sebelahnya. Nah, ini kalau pas pergantiannya itu istilahnya satu 35 hari lah. 35 hari kalau satu. Jadi misalnya Sabtu Paingan atau Sabtu Wagean gitu. Jawa campur Indonesia gitu. Nah, itu penjaganya yang diganti dan yang mengganti itu akan melakukan display ya, display sambil memakai genderang dengan baju tradisional prajurit keraton, terus keliling memutari beteng. Itu termasuk lewat di depan rumah saya. Dan ini mobil-mobil udah terhambat kabeh kacau balo itu. Itu saya alami setiap kali. Nah, mendingan diam dulu. Oke, sekarang udah sepi lagi ya. Kemudian investment needs. Jadi rumah saya itu ada di Jogja, Pak. Kalau sniper ada di desa. Itu ya, itu kebutuhan operasionalnya berapa, dihitung semua ya. Nah tadi Bapak siapa tadi? Pak Andri menanyakan ya, kalau nggak salah Pak Andri siapa yang menanyakan kalau take over tadi? Pak Andri toh, ini yang harus dihitung Pak Andri. Ya, lakukan analisis agronomi, analisis ekonomi, iya, analisis ekonomi, kebutuhan tenaga kerjanya, buat rekomendasinya apa yang dibutuhkan. Ya, jadi dari analisis agronomi itu ada masalah apa yang harus diperbaiki. Dari analisis ekonomi ini ada masalah apa yang perlu diperbaiki. Dari analisis kebutuhan tenaga kerja itu masalah apa yang perlu diperbaiki. Berikan rekomendasi. Terus dihitung kebutuhannya untuk memperbaiki agronomi, memperbaiki ekonomi, memperbaiki tenaga kerjanya itu butuh berapa. Rasionalnya, sehari-harinya ya, pekerjaan agronomisnya, tenaga kerjanya, perumahannya, training ya. Kalau ketahuan pekerjaan-pekerjaan kacau balau semua berarti mereka kurang pelatihan. Manajemen strategis. Nah, kalau nggak salah di FMP itu ada kuliah manajemen strategi. Sudah dapat belum, Mbak? Belum, Bu, belum. Kalau nggak salah ada. Belum, kemudian barulah kalau sudah oke semuanya, biaya oke, BMP implementation dilaksanakan. Nah, ketika melaksanakan BMP itu
Setiap periode secara periodik harus dilakukan verifikasi. Nggak cuman udah selesai ayam tiduran, semuanya akan jalan. Enggak, harus diverifikasi. Kalau bahasa lainnya itu diaudit ya Pak ya. Performance-nya, indikatornya adalah performance. Jadi apakah tidak ada yang defisiensi, apakah tandan buah segarnya, TBS-nya ukurannya bertambah. Ingat Pak, kalau ini toh Pak, apakah seks rasionya meningkat. Nah, itu kan semuanya tanda-tanda kalau ini. Lah, ini toh Pak. Kalau kita perbaikan kita itu dalam 6 bulan, maka TBS-nya mesti bertambah besar. Ya. Kemudian ketika kita pas memperbaiki itu mulai ada sex determination, jumlah female flower-nya meningkat. Ya. Itu. Jadi gejala tanda-tanda itu tanda-tanda membaik. Ya. Performance-nya ditulis apa saja indikatornya. Jadi indikatornya adalah penampakan yang bisa kita lihat, performance indikator. Kemudian ukuran batangnya. Ya, kemudian panjang pelepah dan lebar pelepah. Lebar pelepah itu juga menjadi indikator. Tentu saja pelepah yang masih muda. Kalau yang tua sudah terlanjur, kecil-kecil. Bahkan ada yang seperti untu walang kalau bahasa Jawa ya. Gigi belalang kalau bahasa Indonesia ya berarti ya, untu walang. Jadi jarak antar helai daun itu lebar-lebar. Kemudian pendek, wah itu kelihatan kalau kurang banget. Kemudian manajemen, data manajemen. Ya. Kemudian dilakukan field audit. Jadi nggak cuma di atas kertas ya, harus keliling lapangan. Dilihat betul kondisi lapangannya, sampai dengan lahannya, LCC-nya, jalan pikul, TPH, piringan, kemudian gulma, ya. Tentu saja pada gawangan mati kan juga harus dipelihara. Kalau enggak nanti pekerja enggak mau lewat, susah. Atau kalau mau lewat ya susah. Nah itu mengganggu pekerjaan. Kemudian mulai lagi di assessment, ya, kemudian BMP-nya diimplementasikan, dimonitor lagi, dievaluasi lagi, perbaiki lagi, dihitung lagi, dan seterusnya, muter terus sehingga nanti akan terjadilah perkebunan yang produktivitasnya meningkat, profitable, ya, profitability-nya meningkat, sustainability-nya meningkat, juga ada perbaikan environment. Itulah yang diharapkan perkebunan sawit di Indonesia. Ya, dan itu bisa diterapkan oleh bapak-bapak ketika akan take over. Begitu. Oke ya? Oke toh? Oke. Nah, ini adalah contoh analisis dari suatu perkebunan yang sedang dilakukan BMP. Ya. Jadi bloknya, tipe tanahnya, kemudian materialnya, kemudian tahun tanamnya, ya. Kemudian luas areanya, kemudian hasilnya. Yang umur 6 tahun, 7, 8, 9, dan dibandingkan dengan MEY. Sehingga akan ditemukan gap-nya. Ya, nah kalau udah ketemu gap-nya, berarti masih harus ditingkatkan ini, tingkatkan, periksa lagi. Ya, wah ini berarti masih harus ditingkatkan. Analisis lagi mana yang ada masalah. Begitu. Dihitung lagi biayanya untuk perbaikannya. Dan seterusnya. Paham ya Bapak-Bapak ya? Itulah kelapa sawit yang merupakan perkebunan luar biasa, yang mempunyai hasil yang luar biasa, tetapi juga membutuhkan perhatian yang luar biasa. Nah, berbeda dengan durian kan setahun sekali, ya kan? Ini juga contoh analisis audit dari kebun blok yang sudah dilakukan BMP. Ya. Selalu MEY dan YA, Pak, dibandingkan sehingga ketemu gap. Gitu. Nah, setelah ketemu gap, kemudian dibuat skornya. DM itu drainase, LC itu leaf canopy, GC itu groundwater,
PD itu pest and disease, ND itu nutrient deficiency, kemudian saya tak kecilkan ini enggak kelihatan. Nah ini ya, jadi caranya begini Pak. Terus MIY-nya berapa, yield aktualnya berapa, gap-nya berapa, kemudian diperiksa satu persatu. Ya, crop recovery-nya diberi skor Pak. Diberi skor yang tertinggi adalah yang sesuai standar. Skor yang nomor yaitu 3, skor 2 adalah yang di bawah standar. Skor 1 adalah yang membutuhkan perbaikan. Segera. Nah, contohnya ini gapnya 1,3, 3,4, 0,5 pada blok 1, 2, 3. Kemudian CR-nya gimana? Crop recovery-nya. Oke, ternyata yang nomor 3 itu sudah sesuai standar. Yang blok 1 dan 2 masih harus diperbaiki. Nah ini kan diberi, benar-benar ini asistennya harus diingat, pokoknya diajari, dilatih gimana, ini kekurangannya apa. Kemudian drainasenya, semuanya perlu peningkatan, tetapi yang blok 2 harus diperbaiki. Leaf canopy-nya gimana? Ya, wah ini bagus semua. Oke, yang kedua ini. Kemudian ground cover-nya bagaimana? Blok 2 sudah bagus. Kemudian pest and disease-nya bagaimana? Blok 1 dan blok 3 harus segera ditingkatkan. Urgent requirement for improvement. Kemudian nutrient deficiency-nya bagaimana? Ternyata sudah bagus. Jadi tidak perlu. Berarti yang perlu perbaikan adalah pest and disease dan drainase serta crop recovery, pruning dan lain-lain itu Pak maksudnya ya. Oke, demikian Bapak-bapak, kira-kira kuliah sampai di sini. Ini masih ada mengenai dampak lingkungan yang terkait dengan RSPO. Silahkan nanti dibaca sendiri, nggak masalah ya. Baik, saya kira demikian kuliah kita hari ini. Kemudian saya akan langsung mengirimkan soal ujian. Silahkan dikerjakan. Soal ujian langsung tak kirim ya ke Pak Yogananda. Baik Bu. Saya beri waktu 24 jam. Pak Yoka. Udah saya kirim di grup, Pak Yoka. Udah Bu, udah. Udah dikirim di grup. Aman Bu. Oke. Ini soalnya gampang kok. Cuman sama yang kita bahas, sama dengan yang kita diskusikan, sama dengan gambar yang saya ini soal-soalnya nih. Ya. Nah, gampang toh? Nah, ini tadi bicarakan. Selesai. Rampung. Sudah sampai nomor 5. Selesai. Nah, mudah toh Pak? Mudah toh Pak? Kirimkan juga jawabannya. Ya, dengan saja. Kalau bisa, kalau 1 kali 24 jam. Sebenarnya mahasiswa itu punya penyakit semua mahasiswa di dunia itu sama. Termasuk dosennya mungkin. Punya penyakit punya penyakit lembur. Jadi kalau belum, paling lambat kapan? 2 kali 24 jam. Bukan berarti mengerjakannya 48 jam. Mengerjakannya itu cuma setengah jam juga sama. Cuma hari Senin. Jadi sebenarnya sudah 1 kali 24 jam aja. Biar hari Senin itu bekerja dengan hati yang lapang gitu loh Pak. Nggak ada beban gitu. Benar nggak? Malam donar itu Bu. Sistem kebetulan. Oke ya, 1 kali 24 jam jawab. 1 kali 24 jam setuju toh? Halo. Ya Bu. Setuju dong. Senin sore Bu. Kalau orang perkebunan itu bekerja terus-menerus dengan kelapa sawit saja bisa. Kerja lembur udah biasa, apalagi cuma mengerjakan soal yang sudah dibicarakan. Ya, setuju.
Senin, Bu. Kok Senin ini loh. Senin Bu ya, Senin sore. Ya wes, Senin sore ya bapak-bapak pulang kerja. Tapi jangan lebih dari Senin sore ya. Iya Bu. Supaya akhir Agustus bisa terkirim. Terus mengirimnya bisa lewat. Jadi mengirimnya silahkan bisa dikumpulkan ke Pak Yuka, terus Pak Yuka mengirim ke saya, tapi juga boleh langsung ke saya. Ya Pak Yuka ya. Pak Yuka aja Bu. Pak Yuka. Silahkan menulis nomor HP saya 085. Kalau yang mau Aja Bu nanti Bu. Pak Yuka nanti ngirimkan nomor saya ke teman-teman kalau ada yang mau langsung jrut gitu. Kalau mau lewat Pak Yuka juga bisa. Ternyata Pak Yuka itu masih muda banget. Pak Yuka itu ternyata masih muda dan ya, itu yang kuat pembawa TBS ini. Ragu-ragu saya nggak bawa TBS ini. Baik, Bapak-Bapak semuanya, terima kasih banyak atas pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kuliah perkuliahan saya ini sungguh-sungguh dapat membantu Bapak-Bapak di dalam mengembangkan diri dan perkebunan selama Bapak bekerja di perkebunan. Dan akhirnya saya berharap Bapak-Bapak semuanya lulus tepat waktu bersama-sama dari MMP. Saya dan lulusan dari magister nanti akan dapat membantu bapak-bapak semua dalam karir, dalam kehidupan maupun dalam keluarga. Siap Bu. Amin Bu. Sehat, selalu sukses ke depan. Iya, makasih Pak Yuka. Pak Yuka menjadi pelewat ini. Nah, ya. Kalau bisa 1 kali 24 jam ini. Saya masih nembung ini. Dosennya malah memohon-mohon ini. Kan sudah dapat nilai A dari tugas. Pak Mas Kuning. Tinggal nambahin. Ya, oke ya. Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Ya.